Di malam itu, Adam mencoba memasang kartu lamanya lagi. Ia pun melihat berita-berita yang banyak membahas tentang dirinya. Adam pun kemudian mencoba menghubungi Hadijah dan meminta maaf atas apa yang terjadi, karena dia telah membuat hati Hadijah terluka. Tapi Hadijah ini mulai mengerti jika sekiranya Nur lebih membutuhkannya, dan mencoba mengikhlaskan yang telah terjadi hingga Adam pun ke depannya bisa bersama dengan Nur. Di hari itu, keseriusan Adam dibuktikan dengan diadakannya pernikahan antar keduanya, meski tak ada pihak keluarga yang menyaksikan selain Datuk Haji. Di situ, Nur menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya. Sebuah cincin yang tersemat di jari manis Nur menjadi saksi sahnya pernikahan mereka berdua. Kini mereka telah tidur di kamar yang sama. Panggilan Nur kepada Adam pun berubah menjadi abang. Sebuah kebahagiaan yang belum pernah Nur rasakan sebelumnya. Di balik cerita kebahagiaan itu, keluarga Adam belum tahu tentang pernikahan Adam dan masih berkutit dengan masalah kegagalan pernikahan Adam kemarin. Hamidi menilai jika tindakan yang dilakukan Adam selalu ditutup-tutupi oleh keluarganya sendiri. Saat itu juga Yasin menghampiri Hamidi. Kali ini bukan untuk membahas keuangan, melainkan Hamidi memberikan sebuah surat pengunduran diri. Hal tersebut Yasin lakukan karena dia sudah 5 bulan tidak menerima gaji sepeser pun. Merasa dirugikan jika Yasin tak lagi bekerja, kemudian Hamidi ini menceritakan sebuah kisah Nabi Ibrahim yang selama hidupnya penuh dengan pengorbanan, sampai rela mengorbankan anaknya sebagai perintah dari Tuhan. Tentu saja hal itu dilakukan supaya Yasin luluh dan tak jadi mengundurkan diri karena termotivasi dengan cerita itu. Kemudian Hamidi merayu jika kerjaan dia meski tak mendapatkan gaji tetap mulia di hadapan Tuhan karena mengurus anak yatim piatu. Dengan segala keikhlasannya, Yasin pun tak jadi mengundurkan diri. Kemudian Hamidi memberikan sejumlah uang untuk menghidupi anak dan istrinya. Meski uang itu tak seberapa, Yasin tetap bersyukur menerimanya. Sedangkan Hamidi menganggap ini hanyalah sebuah drama. Di tempat lain, Nur sedari tadi menonton berita-berita Adam yang sedang viral itu. Kemudian Adam mengatakan jika Nur tak perlu khawatir tentang berita itu lagi, karena kini Nur telah menjadi istrinya Adam. Ternyata bukan hanya itu, Nur hanya khawatir tentang ibunya Adam yang belum merestui, bahkan belum tahu jika Adam ini sudah menikah dengan Nur. Alhamdulillah, kita pelan-pelan kayu Sedangkan Aisyah ini banyak mendapatkan penolakan program akibat kesombongannya yang akan membangun rumah produksi sendiri, dan bisa dilihat karirnya mulai mengalami penurunan. Begitu pula karma mulai berlaku. Hamidi didatangi 3 orang lelaki berpeci yang rupanya mereka itu adalah debt collector, yang berpakaian seperti itu sebagai sindiran kepada Hamidi, yang memiliki sifat buruk dan mencoba menghilang saat debt collector menelepon untuk membahas perihal pembayaran hutang. Salah seorang merebut handphone Hamidi dan merusaknya. Tak hanya itu, Hamidi pun mendapatkan berbagai pengancaman. Debt collector tersebut pun menegaskan agar Hamidi ini segera melunasi hutang pihutangnya sebesar 40.000 ringgit Malaysia atau senilai dengan 136 juta rupiah. Selepas mereka pergi, Hamidi ini menyesali besarnya hutang pinjaman yang ia pinjam, yang semula ia pinjam 4.000 ringgit Malaysia menjadi 40.000 ringgit Malaysia, berkali-kali lipat dari yang dia pinjam semula. Sedangkan saat pulang syuting, Aisyah ini memaksa Datuk agar menyuruh Adam menikah dengan Hadijah. Kemudian kebenaran pun mulai Datuk Haji buka. Ia bercerita pada Aisyah bahwa Adam telah menikah dengan seorang bernama Nur, dan Datuk Haji menjadi saksi pada saat itu. Aisyah pun terkejut karena tahu Nur itu adalah wanita malam, yang dianggapnya bukan wanita baik-baik. Nah, di hari itu pula Adam dan Nur ini menemui ibunya hanya sekedar ingin meminta maaf, karena ibunya ini telah menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Namun Adam terus menegaskan untuk masalah jodoh ia tidak bisa mengatur, dan ia memilih Nur sebagai jodohnya. Karena pintu tak kunjung dibuka, Adam pun mengajak Nur untuk pergi dari situ. Tapi di belakang itu, Adam terus berusaha menghampiri ibunya yang tengah termenung, dan memperkenalkan Nur sebagai istrinya. Nur menjabat tangan Ibu Haji, tapi Ibu Haji ini menolak dan memilih pergi sambil berkata yang tidak enak. Kau anggap sajalah mak dan mati, ya dah? Tenang.
Bahkan saat di dalam rumah pun Adam tetap diusir, tapi hal itu diketahui oleh Datuk Haji dan langsung memarahi Ibu Haji karena Nur kini sudah menjadi keluarganya juga. Maka tak baik membeda-bedakan Nur seperti itu. Nur kemudian menangis menyaksikan itu dan meminta izin supaya ia pergi dari situ saja. Tapi Adam enggan jika Nur pergi sendirian dan memilih ikut dengan Nur, karena mereka berdua pun nyatanya sudah mendapatkan pengusiran dari situ. Datuk Haji marah dan tak mengizinkan Adam serta istrinya pergi dari rumah itu, apapun yang terjadi. Di tempat lain, Hamidi terus tertekan sebab kejadian tadi, dan membayangkan seolah debt collector itu datang dan melukai Aisyah. Spontan ia pun berteriak di hadapan Aisyah. Aisyah yang penuh emosi itu lantas curhat dengan suaminya jika Adam ini telah menikah dengan seorang wanita malam yang tempo hari ada di dalam berita-berita itu. Dan karena itu semua, rencana-rencana yang telah mereka susun rapi pun gagal. Di tempat lain, Mona ternyata mengidap sebuah penyakit yang membuatnya terus mengeluarkan darah dari hidung. Nur menelepon Mona untuk memberitahu jika dia telah menikah dengan Adam dan tinggal di rumah Adam. Ia pun bercerita jika keluarga Adam sangat baik kepadanya. Mendengar itu, Mona merasa sedih, tapi ia tetap menutupi perasaannya dan berkata kasar seolah ia tidak menganggap keberadaan Nur. Hal itu pun ia tutupi di hadapan Marjuki yang sangat protektif kepada Mona. Singkat cerita, Adam berpamitan kepada Nur untuk pergi ke masjid bersama Datuk Haji. Nur yang sendirian tanpa Adam berusaha membiasakan diri untuk keluar kamar, tapi hal itu tak berlangsung lama karena saat bersamaan Ibu Haji pun keluar kamar. Sedangkan Datuk Haji juga mulai dijauhi oleh para jemaah sebab ia telah mengizinkan Adam untuk menikah dengan wanita malam. Di luar, Adam juga bertemu dengan ayahnya Hadijah yang langsung mengucapkan selamat atas pernikahannya dengan Nur. Dan basa-basi supaya Adam ini datang ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya Hadijah yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Justru hal itu menjadikan Adam tertekan, ditambah lagi orang-orang telah berpikir negatif terhadapnya. Sedangkan Nur merasa-rasa menunggu Adam yang tak pulang-pulang karena ia menahan dahaga sejak tadi. Ia memberanikan diri untuk pergi ke dapur, mengendap-endap, dan segera mengambil air. Setelah itu, ia cuci kembali gelasnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nur dikejutkan oleh kehadiran Amirul. Nur berusaha mendekatkan diri, tapi Amirul ini bersikap cuek. Nur pun bermaksud pergi ke kamar karena merasa canggung. Setelahnya, Amirul ini masuk ke dalam dapur itu dan mengambil kotak sampah serta membungkus gelas tadi, menggunakan plastik untuk dibuang. Rupanya hal itu pun diketahui langsung oleh Nur, dan ia pun merasa tak enak hati. Rupanya Amirul melakukan hal itu atas pengaruh anak-anak yayasan yang membicarakan jika istri Adam itu adalah seorang wanita malam yang menderita HIV. Gosip-gosip yang didengar oleh Amirul pun menjadikan dirinya berpikir untuk menjauhi segala yang berhubungan dengan Nur, agar tidak tertular HIV yang dideritanya itu. Kalau korang tak tahu cerita, jangan balik buat cerita buruk pasal abang. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya ya.